kembali dalam Indonesia Memilih, bahwa pemilu kali ini ada keterlibatan anak muda yang sangat besar yang kemudian masing-masing paslon ini mencoba untuk menggait suara mereka. Saya akan mengajak ke Mas Arya dari Poltreking. Mas, apa yang terlihat dari partisipasi anak muda di pemilu kali ini? Ya, kami kebetulan melakukan exit poll ya, di survei setelah pemilih keluar TPS. Ya, jika kita cek menggunakan hasil survei itu sebenarnya partisipasi anak muda. Tapi sebelum anak muda kita demargasi dulu anak muda seperti apa. Jika kita menggunakan demargasi usia sampai 40 tahun, nah, merujuk pada beberapa literatur maupun beberapa pernyataan dari KPU, di survei itu sebenarnya 50% lebih. Nah, di data exit poll kami ini malah lebih dari 55%. Nah, agak besar partisipasinya. Jika kita cek menggunakan data wawancara responden yang keluar dari TPS, karena kita juga melakukan randomisasi dari siapapun TPS yang keluar dalam durasi tertentu itu kita wawancara. Jadi enumerator di lapangan tidak menyengajakan diri wawancara responden yang usianya berapa, dia wawancara yang agak tua misalnya tidak. Jadi kita tetap menggunakan random selection atau metode randomisasi sehingga semoga data ini cukup representatif. Jadi jika kita cek generasi Z yang usianya biasanya di bawah 20-an atau fresh grade, itu angkanya cukup tinggi ternyata. Jadi di survei itu jika kita cek itu datanya sekitar 10%. Ya, jadi biasanya ini pemilih-pemilih yang baru pertama kali mereka mempunyai pengalaman ke bilik suara dan kebetulan langsung ke pemilu, karena biasanya kalau pilkada kemarin ada pilkada 2020 misalnya, ada 18 dan seterusnya. Oke, Mas Arya, punten, ini 10% ini adalah yang pertama kali begitu ya istilahnya? Jadi ya, itu first experience voters, jadi pemilih-pemilih yang baru pertama kali memilih ya, menggunakan hak pilih mereka sebagai warga negara, karena eligible voters kita adalah 17 tahun minimal atau sudah menikah. Nah, ini yang orang kemudian merujuk generasi Z gitu ya. Nah, itu mereka pemilih-pemilih yang usianya ya SMA kelas akhir atau baru masuk kuliah, sebagian fresh grade. Nah, itu angkanya agak lumayan ya, belasan persen. Meskipun ada margin error dan datanya memang belum tidak genap 100%. Nah, baru kemudian ada kelompok pemilih muda yang biasanya sudah di angkatan kerja. Usianya jika kita masuk kategori yang digunakan Poltreking itu 23 sampai 30-an. Jadi usia 21-22 itu biasanya mereka fresh grade, masih mencari atau baru memulai. Nah, 23-30-an itu sudah tahu mereka akan bekerja di mana, sekarang sedang meniti karir dan seterusnya. Itu yang agak lumayan ya, di survei pun demikian. Jadi angkanya di atas 20-an persen. 20%, wow. 20%, mendekati 25. Nah, baru kemudian pemilih yang cenderung secara karir sudah matang ya, tapi termasuk pemilih muda ya, terlepas dari karir atau pekerjaan sudah matang, karena sekarang banyak anak muda yang bergerak di sektor informal ya, karena terfasilitasi oleh platform digital dan sebagainya ya. Anak-anak di desa juga sekarang sudah main TikTok dan monetizing di sana. Nah, ini usia 31 sampai 40-an itu juga lumayan ya, mendekati 20-an persen. Nah, jika kita agregat angkanya memang di atas 50-an persen dari total populasi pemilih kita, 204 juta. Jadi 100 juta lebih itu pemilih kita, pemilih muda. Dari pemilih muda itu yang baru memilih, baru punya pengalaman memilih, yaitu usia 17 sampai 22 tahun, itu sekitar di atas 10-an persen ya, 15-an persen. Nah, kalau menggunakan data exit poll, kalau data survei karena beda Mas, data exit poll itu responden datang ke TPS kemudian kita wawancara di luar. Nah, survei itu responden kita datangi menggunakan metode sampling yang ketat gitu ya. Nah, kalau di data survei angkanya 10-an persen ya, antara 10 sampai 15-an persen gitulah ya. Usia-usia pemilih pertama kali ya, newcomers ya, pemilih-pemilih yang di TPS pertama kali. Nah, perilakunya biasanya kadang orang mengatakan mereka pemilih yang independen. Tapi secara teoretik tidak juga.
Ada orang menyebutnya dengan yang disebut dengan political socialization. Jadi sosialisasi politik itu justru banyak terjadi di kelompok pemilih muda ini, Mas. Karena gini, untuk first timer ya, pemilih-pemilih pertama kali, mereka akan mencari rujukan siapa kandidat atau partai yang akan mereka pilih. Nah, tidak ada sumber yang lebih meyakinkan bagi kelompok ini selain orang tuanya. Nah, sehingga di dalam teori perilaku memilih ada yang disebut dengan partisanship. Nah, jika orang tuanya punya preferensi terhadap capres tertentu, nah anak biasanya mereplikasi itu atau mungkin itu yang benar. Pun demikian dengan pilihan partai. Oke. Jika orang tuanya sudah banyak terlibat bahkan ikut kampanye partai, anaknya juga mirip-mirip. Meskipun proporsi ini perlu diuji berapa banyak yang mempunyai preferensi seperti orang tuanya, karena di Indonesia party ID kita kecil, Mas. Oke. Jadi hanya aja ya? 10-20% yang dekat dengan partai, sisanya itu swing, tergantung siapa presidennya, bahkan lebih menentukan partisanship terhadap capres dibandingkan partai. Nah, sehingga teori partisanship political socialization atau yang disebut dengan parental transmission, jadi transmisi ideologi politik, political values dari orang tua ke anak di Indonesia memang tidak cukup meyakinkan kalau kita menggunakan hasil-hasil riset ya. Partisanship di beberapa kasus itu secara statistik tidak signifikan menjelaskan perilaku memilih warga. Oke. Mas Arya, berarti belum tentu kalau misalnya ayahnya atau orang tuanya milih partai tertentu, anaknya ikut itu belum tentu berarti. Belum tentu, tapi tentu. ada. Tapi ada. Nah, proporsinya kita yang masih belum uji ya. Baik. Mbak Titi, partisipasi anak muda ini kan besar sekali, 100 juta tadi angkanya. 56,45% kalau data lebih. dari KPU. Oke. Nah, bagaimana keterlibatan mereka ini mengawal kualitas pemilu? Kita kenal bahwa Gen Z ini memang aktif gadget, tapi mereka cenderung tidak mau cari tahu untuk lebih dalam gitu. Jadi kayak apa yang terlihat aja. Nah, itu bagaimana mengawalnya? Tapi nanti ya Mbak ya, ditahan ya jawabannya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.